ternyata subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala balas apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Abu Umamah, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajun taman hajatun. Siapa orang termasuk kita yang berangkat ke masjid, ia ingin atau yang ia inginkan hanyalah untuk belajar. Belajar apa? Kebaikan, atau mengajar kebaikan, atau kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz kita, ulama kita, penceramah kita dan lain sebagainya. Intinya adalah belajar kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pahala haji dengan pahala yang sempurna. Alhamdulillah, subhanallah. Maka beruntung bapak dan ibu yang mungkin di masjidnya ada kajian-kajian, apakah itu ba'da maghrib atau ba'da subuh atau ba'da zuhur atau ba'da shalah. Beruntunglah ibu-ibu yang di komunitas ibu-ibu ada namanya majelis taklim. Bapak-bapak mungkin ada di setiap malam Jumat ada majelis taklim, kajian ataupun yasinan dan lain sebagainya. Beruntunglah itu. Malaikat itu akan meliputi kita, akan mengiringi kita, akan mengayomi kita. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencatat segala apa yang kita lakukan, terutama kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah catat melalui malaikatnya. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita senantiasa kalau dapat dan sehat ketika kegiatan kita ini, ketika tidak ada halangan apa-apa, hadir dan niatkan kita untuk berbuat kebaikan, karena pahala yang Allah akan berikan seperti orang berangkat haji dan umrah. Bahkan Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan ini dicatat, kita seolah-olah melaksanakan sholat sepanjang waktu. Kata Rasulullah, idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, ketika seseorang atau jika kita berwudu atau salah seorang kita berwudu dari rumahnya, summa atal masjid, kemudian mendatangi masjid, kana fi sholati hatta yarji, ia seolah-olah dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat sampai dia pulang. Jadi kalau misalkan tadi kita datang jam 1, pulang kita nanti itu jam 3 atau ba'da asar, dicatat seolah-olah kita di masjid ini melaksanakan sholat terus. Maka mohon maaf Bapak dan Ibu pernah mendengar bahwa orang yang iktikaf sejenak 1 jam saja atau duduk 1 jam saja ketika di majelis taklim, seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat 1000 kali yang dia lakukan. Pernah mendengar itu? Pernah mendengar itu Pak? Duduk sejenak 1 jam saja di majelis taklim, di majelis ilmu, seolah-olah dia melaksanakan sholat 1000 kali. Pikiran kita, pernahkah kita melaksanakan sholat sampai 1000 kali? Kayaknya enggak pernah. Jangankan 1000 kali, 5 kali atau 5 waktu dalam sehari semalam saja kadang-kadang kita belum on time, masih ada lambat-lambat sedikit dan lain sebagainya. Tapi ini duduk 1 jam saja di majelis ilmi, di majelis taklim, Allah catat pahala seperti melaksanakan sholat 1000 rakaat. Senada dengan hadis ini, siapapun orangnya yang datang ke masjid, apakah itu mendengar kajian ataukah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru kita, ustadz kita dan lain sebagainya, dia dicatat seolah-olah melaksanakan sholat
sampai dia pulang ke rumahnya, dari mulai berangkat sampai pulang. Subhanallah. Ini senada dengan hadis yang tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi kita, tabungan kita. Satu saat kita tidak tahu kapan, pada waktu Allah memanggil kita, bekal kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Memang ini luar biasa Pak. Luar biasa. Dari mulai tahun berapa ini ada ikatan persaudaraan haji kita, sampai sebelum Pak Haji Mawardi ya, beliau meninggal dunia, IPHI Sungai Raya ini sudah ada Pak Haji Monijo. Perintis pertama beliau dulu ya kan. Tapi alhamdulillah ya, sampai hari ini masih ada. Mudah-mudahan ini tetap istiqomah dan menjadi asbab kita ya dikumpulkannya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah haji yang mulia, Mujikur Rahman, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita bersama-sama untuk senantiasa mengistiqomahkan kegiatan kita seperti ini. Dan kita berharap juga mudah-mudahan dari awal Muharram ini menjadi juga penyemangat bagi kita untuk senantiasa mohon kesehatan kepada Allah, sehingga kita bisa mendatangi kajian-kajian kita, silaturahim jamaah haji, persaudaraan haji Kecamatan Sungai Raya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin setelah ini masih ada agenda yang lain yang akan disampaikan oleh pengurus dan lain sebagainya. Saya harus pindah tempat dari sini ke Parit Haji Muksin ya, setelah SPBU. Di sana kami ada kegiatan agenda yang sama ya. Mudah-mudahan kita semuanya kembali mohon kepada Allah diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.